Halo ya, gue Dewi dan gue kembali lagi pengen ngebahas wewangian yang wewangiannya udah ada di belakang gue ini. Ada 3 varian wewangian yang dikeluarkan oleh Unusual by Usual, brand lokal yang cukup unik. Kali ini mengangkat tema yang slightly unusual buat orang-orang yang memang kurang ngekepoin dunia wewangian. Nah, apa aja yang pengen gue obrolin tentang 3 varian wewangian dari Unusual by Usual? Dilanjut. First of all, thank you so much buat pihak Unusual by Usual atau pihak Usual yang udah mengirimkan PR produknya dan memberi gue kebebasan untuk menyampaikan apa saja yang pengen gue sampaikan tanpa ada apapun itu, tanpa ada ikatan apapun itu, dan bahkan nggak mewajibkan gue untuk nge-review juga gitu. Oke, tapi karena menurut gue produk ini cukup menarik, terus mumpung gue ada waktunya, karena gue nggak yakin nih nanti kedepannya gue masih bisa punya waktu kayak minggu ini apa enggak untuk videoan dan sebagainya, makanya minggu ini gue lagi eksis banget ya, mudah-mudahan tetap masih bisa walaupun mungkin tidak sesering minggu ini. Jadi ini adalah yang gue terima berupa PR produk dari Unusual by Usual. Ini kerdusnya gede banget, Bo. Tadi pas mau videoan aja sampai kepentok bibir gue, kayaknya besok bakalan bengkak nih di sini nih karena segede itu. Oke, ini paketnya segede itu gitu ya, segede ini, gedong banget, dan di sini tuh ada tulisan unusualnya gitu yang timbul, dan di bagian belakangnya ini mungkin yang kepentok gue tadi ya, jadi agak duk gitu, agak dengkok, dan ini gimana gue ngelihatnya gini. Ini bagian belakangnya. Oke, ada unusual straight garis miring garis miring usual by usual eau de parfum 3 kali 50 ml. Dia tuh paketnya segede itu. Yang kalau bukanya tuh kayak gini, oke. Dibukanya tuh seperti ini, dan parfum-parfumnya 3 produknya duduk di dalam situ, dan ini adalah penjelasannya. Oke, ini gede banget, keren banget menurut gue. Jadi mereka itu siapa? Usual. Kali ini yang biasanya tuh mereka mengangkat tema-tema parfum yang usual for your daily life, yang kayak ya lo it's very usual untuk pakai parfum gitu. Jadi parfumnya very common, very mass pleasing, very pokoknya buat daily lah intinya gitu. Jadi kayak kalau mau gonta-ganti parfum buat daily tuh mereka punya aneka rupa wewangian. Nah, kali ini mereka mengangkat tema yang unusual gitu. Walaupun masih tetap bisa dipakai untuk daily, tapi mungkin orang-orang yang nggak begitu ngekepoin dunia wewangian nganggapnya kok ini lucu ya, kok ini agak unik ya. Why? Karena ketiga wewangian ini sebenarnya wanginya itu agak berkesan kayak ada atau tiada gitu, ada dan tiada aja lah. Jadi ini adalah wewangian yang sifatnya molecular, yang mengangkat ini sangat minimalistik. Jadi dia pakai konsep molecular. Di sini juga udah dia jelasin bahwa mereka mau bikin something yang vibrant, breakthrough, and konsepnya agak rebellious di dunia wewangian. Walaupun buat gue yang ngekepoin wewangian memang dari dulu udah cukup lama ada molekul-molekul tertentu yang tadinya dipakai dari dulu, gue pakai istilahnya itu adalah sebagai micin di dunia wewangian. Jadi ibaratnya tuh ini untuk di atasnya cupcake itu dia kasih sprinkle supaya itu lebih dekoratifnya tuh lebih menarik. Dan ibarat micin, kalau lo beli sesuatu bakso atau makanan yang udah enak dikasih sprinkle of micin, the magic dust itu bikin jadi semakin gurih-gurih nyoy gitu ya, gurih-gurih gitu. Nah, sama di dunia wewangian tuh ada micin-micin wewangian yang dulu udah sempat gue bahas kayaknya, terutama pada saat gue ngomongin tentang Baccarat 540 dari si Maison Francis Kurkdjian gitu. Ada micin yang sangat-sangat terkenal karena adanya si Baccarat ini, yaitu salah satunya adalah ISO-E Super atau ISO-E Super. Nah, di sini Unusual menggunakan konsep molecular. We play with the molecule notes rather than the usual perfume notes. Jadi dia hanya kayak kalau di dunia wewangian sebenarnya buat lo yang ngekepoin wewangian itu ada yang namanya eccentric molecules. Jadi itu by Ziza Sohn, itu memang sudah kayak kalau gue yang ngekepoin wewangian tuh dia udah mengangkat kayak ada molekul 01, molekul 02 dan seterusnya, dan ada eccentric molecules yang memang udah dicampur-campur lagi gitu ya. Jadi ada konsep-konsep seperti itu yang mungkin belum familiar buat hidung-hidung orang-orang di Indonesia
aja. Nah, ini arahnya ke arah sana, jadi bermain di molecular, apalagi saat ini tuh lagi rame banget orang-orang yang memang sukanya yang soft linger, yang gue sebenarnya tidak suka menggunakan terminologi ini, yaitu skin scent. Kenapa gue nggak suka? Karena ini sudah overly used, bahkan agak abused istilah itu, karena kayak jadinya digunakan secara berlebihan oleh pihak-pihak tertentu untuk memarketing produknya sebagai skin scent. Nah, gue berharapnya di sini ya memang gue menerima PR produk ini ya sebagai parfum yang memang bisa cukup unik untuk mengisi pasar lokal. Di pasar Indonesia ini masih belum, setahu gue ya, sehiduan gue ya so far sih, seingat gue belum ada yang memang mengangkat yang temanya molecular notes dalam satu botol hanya terdiri dari kayak topper gitu loh. Kayak kalau di dunia wewangian luar memang sudah ada dia ngeluarin full range, terus habis itu ada yang kayak buat ada perfume dari Juliet Hasegan gitu ya. Terus ada juga di Zara juga kayaknya ada, sekarang dia keluarin juga Zara yang baru. Tapi biasanya cuman hanya untuk kayak nih gue punya parfum varian baru, nih ada toppernya gitu. Terus nih gue punya varian parfum ini, nih ada toppernya. Juga dari Hermetika juga udah ada yang kayak gitu-gitu, banyak sih. Cuman serunya kalau dari Unusual ini, mereka memang mengeluarkan 3 varian, dan ketiga-tiganya ini adalah yang bermain sifatnya molecular. Nah, ini serunya buat lo yang memang pengen pakai parfum yang lebih simple, yang lebih soft linger, yang wanginya itu bermain di molekul yang tipis-tipis, jadi kadang kecium, kadang enggak, very soft linger, terus enak buat lo layering, biasanya buat topper, atau kadang malah buat base gitu, buat sebagian orang ada juga yang sukanya semprotnya as a base untuk membuat aroma wangi yang mereka biasa pakai itu lebih menari-nari di udara. Ini cocok. Langsung aja kita bahas dari PR produknya. Ada 3 varian wewangian yang mereka tawarkan, yang Unusual punya, untuk mereka yang bisa kita gunakan sebagai, yaitu mau dipakai stand alone sendiri ataupun buat lo layering, yaitu ada Smells Like Nothing. Ini botolnya udah di belakang sini gitu ya. Ini ada 3 varian, ada Smells Like Nothing, One of a Kind, dan juga Unusual Oris. Oke. Nah, kardusnya tuh seperti ini. Tampilan kardusnya tuh seperti ini. Gue suka sih, ini very minimalistic sesuai dengan konsepnya. Gini, ini simple, ini yang kardusnya One of a Kind, oke? Ini kardusnya One of a Kind, ini judulnya ada di sampingnya sini, One of a Kind, gitu. Terus ini kalau didorong tuh dia kardusnya di dalamnya ada lagi, ini outer sleeve-nya, and then ada kardusnya. Nah, di kardusnya ini sayangnya nggak ada judulnya gitu, jadi pada saat lo udah buka ya bisa ketukar-tukar. Dan ini ngeluarin kardus, buka kardusnya cukup effort gitu. Jadi kayak kalau emang lo nggak punya kuku atau apapun, itu tuh ininya tuh ngeluarinnya cukup effort. Lo yang memang mungkin punya trik untuk ngebukanya lebih simple, lebih gampang, just let me know, karena gue cukup effort untuk bukanya. And then ini tuh gue suka, ini very simple. Di sini tuh ada yang kayak garis miringnya, kelihatan nggak sih? Jadi dia tuh ada yang glossy miring gitu di sini nih itu suka deh desainnya tuh, suka desainnya. Sekarang orang tuh pada keren-keren ya, anak zaman now. Nah, itu kalau dibuka, jadi ini sengaja gue taruh ini outer sleeve yang apa ya nih, Smells Like Nothing. Nah, dalamnya tuh parfumnya ada dudukannya seperti ini, dudukannya rapi, ininya packagingnya rapi, simple, rapi, sesuai dengan konsep parfum yang penuh dengan simplicity gitu ya. Tapi sayangnya itu bukanya, nariknya, ngeluarinnya agak effort aja. Jadi I hope nanti bisa ada tarikannya, or mungkin ada, kalau dorongan agak susah ya karena dia kan dari atas depan ke belakang. I don't know, mungkin ada pita or something, mungkin I don't know gitu. Kalau memang ibaratnya nanti akan dia luncurkan terus-terusan, mungkin kedepannya bisa dipertimbangkan kali ya. Just let me know buat lo yang udah pernah beli, lo udah punya, mungkin ada trik-trik gimana caranya supaya bukanya lebih mudah, oke? Ini botolnya gue suka banget. Ini botolnya sebenarnya very simple, quite generic. Udah beberapa brand lokal yang pakai botol seperti ini, cuman kali ini dia kasih clear alias diwarnain. Warnanya Smells Like Nothing-nya tuh dikasih warna kayak putih susu tapi transparan. Jadi kayak antara ada dan tiada gitu ya. Gue suka sih. Ini yang Smells Like Nothing, botolnya kayak gini. Di bawahnya nggak ada penjelasan apa-apa.
Terus ini adalah Eau de Parfum 50 ml seingat gue, dan tutupnya ini rapet walaupun tidak magnetik. Terus yang one of a kind tuh tampilan botolnya seperti ini. Warna-warnanya tuh pilihan warnanya juga gue cukup suka dan finishingnya juga cukup bagus menurut gue. Selanjutnya ada Unusual Orange. Ini ungunya juga cakep, gue ya sebagai penikmat ungu gue agak bias mungkin ya. Gue suka banget ungu, jadi ya udah ini Unusual Orange. Mari kita coba sprayernya. Sprayernya so far sih seingat gue ini mau di spray continuously atau cuman sekali atau 2 kali, tetap aja sprayernya bekerja dengan baik gitu ya, nggak ada yang nyangkut-nyangkut. So far not the best, not the worst, ya oke banget menurut gue. That's it gitu. Jadi overall untuk packagingnya menurut gue keren, dari botolnya, dari warna, pemilihan warnanya, dari detail-detailnya gue cukup suka. Cuman ya itu aja buat gue kayak kotaknya susah ya bukanya. Ketiga varian Unusual ini sebenarnya udah pernah gue bahas singkat, either di Reels atau di TikTok, gue lupa. Jadi buat lo yang pengen tahu lebih update, kadang kalau gue suka susah untuk bikin video di YouTube karena memang butuh waktu dan effort yang lebih dibandingin bikin video-video singkat di sosial media platform lainnya. Jadi bisa cek di sosial media gue yang lain, entah di TikTok atau di Instagram, oke? Nah, di sini ada 3 varian. Kita mulai dari yang mana dulu ya? Smells Like Nothing dulu deh. Smells Like Nothing di hidung gue. Ini tuh wanginya cenderung ke clean scent. Oke, kalau mau dibilang overall semuanya ini arahnya ke skin scent, oke. Tapi buat gue lebih kayak ya wangi-wangi yang biasanya ya sifatnya molecular. Ini wangi-wangi yang menggunakan molekul-molekul yang biasanya justru hanya menjadi part dari piramida wangi. Jadi bukan menjadi satu single note aja. Ini adalah molekul sintetik yang biasa digabung dengan aneka rupa essential oil lain, part-part lain dari dunia perfumery yang aneka rupa, terus habis itu ditambah alkohol, denat dan sebagainya baru menjadi suatu wangian. Tapi kali ini yang benar-benar hanya ingin mengemphasize wangi dari satu bagian dari note tertentu yang sifatnya molecular, if you know what I mean. Ini di hidung gue filled with ISOE Super. Wanginya cenderung ada sentuhan muskinya, terus slightly ada floralnya. Tapi kalau gue bilang pakai hedion juga belum tentu. Sorry banget kalau gue di sini banyak pakai istilah-istilah yang itu apa. Mungkin lo bisa kepoin lebih lanjut karena memang sifatnya sangat molecular. Terus kayak kalau gue ngomongin ISOE Super, ISOE Super juga untuk saat ini di dunia perfumery itu banyak banget. Maksudnya ada beberapa yang memang juga wangi yang dikeluarkan akan sangat berbeda, ya nggak sangat juga sih, akan berbeda antara satu dengan lainnya dari masing-masing brand gitu. ISOE Super juga, kalau gue ngomong ISOE Super yang dulunya dari EFF bisa aja produksi dari ISOE dari Givaudan dan akan berbeda, ISOE keluaran dari Mane atau Maine itu berbeda dan sebagainya. Yang tadinya ngeluarin cuman EFF tapi most likely isomer yang tertentu itu, yang spesifik itu semua orang sekarang memanggilnya adalah ISOE Super. So it can be wangi ini adalah ISOE Super yang mau di-emphasize tapi it's very musky. Jadi ini ada muskinya, ada slightly kayak ada hedionnya tapi gue nggak yakin, pokoknya ada sentuhan floral and musky. Ini very musky. Nah wanginya mirip nggak dengan yang Nothing? Kayak gue pernah sniff yang Nothing, waktu itu gue beli vialnya. Menurut gue yang di Nothing itu berasa banget nuansa bakaranya. Ada elemen-elemen bakara yang gue temui ada di Nothing dari Usual, I believe, bukan Unusual ya. Nah kalau di Smells Like Nothing ini justru lebih kuat aroma maskinya. Terus ada sih sedikit gitu arah-arah yang kayak ada manis yang burn sedikit, terus kayak ada molekul yang mirip sedikit dengan yang ada di bakara, tapi justru nggak sedekat itu. Ini masih lebih kencang dengan nuansa musky, terus ada sentuhan floralnya slightly. Jadi kayaknya ini untuk Smells Like Nothing ini kalau lo kombinasiin dengan wangi-wangi yang ke arah floral, terus kayak yang ke arah
aromatic woody, cedarwood, sandalwood gitu ya. Ini kayaknya bakalan cakep banget Smells Like Nothing ini. Tapi kalau woody-nya udah terlalu intens, lo tambahin ini kayaknya kurang masuk aja. Oke, karena ini nuansanya lebih clean, terus lebih apa ya bilangnya ya, musky gitu, dan ini kalau nempel di kulit tuh enak banget. Staying powernya di kulit gue ini so-so aja, atau mungkin hidung gue udah fatigue karena untuk yang bermain molekul begini, hidung gue tuh gampang banget capek, jadi gampang kehilangan wanginya, gampang nggak ngerasa ada wangi apa-apa. Tapi karena gue juga nggak begitu banyak bergaul sana sini gitu ya, gue nggak bisa nanya nih ke apa, dan respon dari teman-teman gue ya udah biasa aja, karena dia juga suka wewangian biasa teman-teman gue. So I think itu aja yang bisa gue share tentang Smells Like Nothing. Kalau memang sesuatu yang seperti ini yang lebih light linger, terus musky, terus lo pengen wangi tapi nggak terlalu mencrong, atau mungkin teman-teman yang memang hijaber atau yang memang muslimah yang nggak pengen wanginya itu terlalu menohok, nggak pengen yang terlalu intens, nah Smells Like Nothing might be something yang lu bisa pakai. Oke, yang kedua One of a Kind. One of a Kind ini yang botolnya kuning orange gini. Nah ini sih menurut gue wanginya yang paling nyaman untuk hidung gue, karena wanginya cukup intens dan slightly lebih bold di antara dua yang lain. Somehow gue kayak merasa justru kayak ada sentuhan dari something yang dari aquaticnya somehow gitu ya. Cuman menurut notes yang di share, ini tuh kayak dia cuman mengemphasize ISOE Super aja. Nah ISOE Super yang dia pakai ini juga gue nggak tahu juga ini ISOE Supernya memang satu produk atau dia mencampurkan, mengkombinasikan beberapa ISOE Super, atau bahkan let's say dia pakai Timber Silk atau dia pakai molekul-molekul lain yang memang arahnya itu ya orang akan mengenalnya arahnya ke arah ISOE Super. Di One of a Kind ini slightly ada nuansa slightly agak ambery di hidung gue, lebih warm, sesuatu yang gue tidak expect dari aroma ISOE Super. Karena kalau gue bandingin sama yang keluaran molekul 01 dari Eccentric Molecule by Ziza Zone, gue merasa arah wanginya sangat berbeda. Gue sendiri backgroundnya bukan seorang yang memang perfumer atau behind the industry of a perfumery. Gue hanya mereview, jadi gue hanya mencari referensi yang gue ulikin. Ini ISOE Supernya ini kayak something yang bukan ke arah pure ISOE Super yang pernah gue sniff. Ada sesuatu yang lebih warm di sini dan woody-nya tuh lebih keluar, dan somehow kayak ada ambery notes ya. Jadi ini tuh quite unique buat gue sebagai wangi yang katanya mengusung tema ISOE Super, dan kayak gue jadi penasaran sebenarnya, walaupun I don't know, mungkin ada teman-teman perfumer yang lebih paham, just let me know di kolom komen, karena gue merasa ini tuh nuansanya justru karena ISOE Super somehow di image gue adalah kental dengan aromatic woody yang arahnya ke cedarwood, yang lebih light linger gitu, atau ada wangi-wangi crisp dan slightly sweet, slightly musky yang kayak keluar dari Baccarat, dan juga yang keluar Smells Like Nothing gitu. Tapi di One of a Kind ini justru dia lebih warm keluarnya, dan woody-nya tuh lebih keluar, lebih intens, sesuatu yang lebih detectable. Jadi gue lebih bisa mendeteksi wangi dari molecular yang keluar dari One of a Kind ini. So ya, buat lo yang suka wangi yang cenderung lebih warm, walaupun ini main kembali di molecular, jadi jangan berharap ini kayak kalau wewangian, sorry ada kucing gue, oke, wewangian yang piramida wanginya itu berasa banget, ada base-nya wanginya apa, patchouli, terus atau woody, aneka rupa wood, dan lalalala. No, ini tuh very simple, tapi kayak diambil, let's say not only one note, tapi kayak a chord yang sifatnya itu sudah bisa membangun elemen dari suatu wewangian, tapi bukan wangi yang kompleks, oke? Cuman buat gue ini gue bakalan suka banget untuk pakai as a stand alone. Well, gue sendiri masih sangat-sangat belajar tentang dunia wewangian yang gak kelar-kelar, tapi di hidung gue ini something different dari ISOE Super yang pernah gue sniff di wewangian-wewangian sebelumnya, yang kayak
gue bisa langsung deteksi, ini pakai ISO E gitu. Kalau ini kayak gue bisa menemukan wangi woody pakai molecular, tapi gue nggak akan bisa mempinpoint kalau ini adalah ISO E super to the max. Oke, itu dia one of a kind yang di kulit gue lasting powernya sedikit lebih kuat, lebih awet dibandingin yang lain. Selanjutnya, last but not least, yang botolnya ungu ini penawarannya cakep banget, warnanya gue suka banget, dan it's Oris. Oris itu adalah akar, ya itu adalah umbi, umbi dari bunga Irish. Nah, itu tuh umbinya diambil and then diproses, dikeringkan dan diolah dan sebagainya melalui proses yang panjang, akhirnya mengeluarkan wangi yang biasa dibilangnya Oris butter karena wanginya tuh cenderung buttery. Cuman memang akhirnya juga dibawa ke arah yang lebih floral, yang lebih powdery, lebih ada sentuhan sopinya, itu adalah Oris. Oris dan Iris adalah satu sumber yang sama, raw materials yang sama, dari tanaman yang sama, cuman mau dibawanya ke arah mana gitu. Jadi kalau emang biasanya kalau ditulisnya Oris itu cenderung ke arah yang buttery, creamy, yang lebih yang lebih lipsticky gitu ya. Nah, kalau di sini yang Oris yang ditawarkan di sini justru dia lebih powdery di hidung gue. Unusual Oris ini di hidung gue tuh masih ada wangi yang berkesan greennya, wangi yang berkesan kayak carrotnya itu keluar, wangi kayak wortelnya itu keluar, and then wangi dari Irishnya tuh arahnya cenderung kayak ya kalau dibilang ke Oris masih masuk karena ini bukan yang floral, yang powdery floral. Dia memang ada powderinya tapi ada butterinya. Kalau dibilang lipsticky banget nggak juga. Terus dibandingin dua yang lain di belakang ini yang paling kompleks menurut gue, walaupun kompleksnya tetap clean and simple gitu. Jadi kompleks in a way kayak ada sentuhan molekul yang lebih floralnya, entah hedion dia pakai atau apapun itu, tapi kayak ada sentuhan molekul white floralnya, and then kayak ada sentuhan molekul yang lain, walaupun ya tetap yang di-emphasize adalah wangi Oris atau Iris pallida. Ini paling kompleks di antara bertiga dan one of my favorite for sure, karena memang let's say kayak gue orangnya suka males nge-layering. Pada saat gue pengen pakai satu yang udah cukup untuk gue pakai hari itu adalah ya gue pakai salah satunya adalah si Unusual Oris ini. Dan of course gue juga lagi suka banget wangi Oris. So kalau memang gue lagi pakai parfum yang nuansa wanginya itu bukan ke arah Oris, bukan ke arah Irish, bukan yang kayak ada sentuhan buttery, lipsticky, powdery gitu ya. Untuk let's say gue punya wangi vetiver, biasanya tuh gue suka banget mengkombinasikan wangi-wangi yang vetiver, yang parfum cowok, yang biasanya ada sentuhan vetiver and citrus. Nah itu gue tambahin dengan Unusual Oris, itu gue suka banget. Juga dengan wangi-wangi let's say kayak sandalwood. Kembali gue lagi suka banget sandalwood yang memang sudah creamy. Nah itu kalau ditambahin dengan wangi dari Unusual Oris ini, jadi kayak creamy-nya tuh enak banget. Ketiganya di kulit gue itu blendingannya enak banget, nggak ada yang nyegrak, terus liquidnya juga nggak yang oily banget, slightly ada oily-nya tapi nggak mengganggu sama sekali. Blendingannya udah cakep banget. Well, gila sih dunia wangian lokal ini sekarang ini sesuatu yang keren-keren banget, itu banyak banget berbunculan. So buat yang masih ragu untuk membeli brand lokal, mungkin Usual atau Unusual by Usual menjadi opsi juga buat lo kepoin, karena secara blendingan, secara tekstur, dan ini sudah cukup originalitasnya tuh keluar menurut gue. Ya inspirasi memang ada, tapi bukan sesuatu yang bener-bener niru wangi ini enggak. Buat lo yang pengen cari parfum untuk daily, ini cowok cewek bisa pakai, bisa lo layer, bisa buat pakai sendiri atau stand alone. So ya itu aja yang bisa gue obrolin dari 3 varian Unusual by Usual. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video gue yang lain. Bye bye.